Halo anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Bu Ati berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan ceria selalu. Nah, pagi ini kita mulai ibadah anak online sekolah minggu GKJ Klampok. Anak-anak apakah sudah siap? Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum ibadah dimulai, kami tetap mengingatkan untuk kita semua menerapkan protokol kesehatan dengan cara 1. Mencuci tangan. 2. Menjaga jarak. 3. Memakai masker. terima kasih. Mari beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini, mari Bu Guru antarkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk cinta Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, walaupun melalui ibadah anak sekolah minggu via online, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di anak-anak sekolah minggu semua. Kami mohon Tuhan Yesus juga memberkati dan menyertai sehingga kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah anak pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar adik-adik yang terkasih dalam Tuhan? Ya, kita bersyukur hari ini dan Om Joko berharap kita dalam keadaan sehat dan kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan itu dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Kita tetap menjaga kesehatan diri kita dan tetap menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Nah, ketika kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan itu membuktikan bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat dalam kehidupan kita. Itu seiring dengan tema yang akan kita renungkan saat hari ini, yaitu kasih Tuhan tanpa syarat. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, kalau kita merenungkan atau diberi pertanyaan, apa sih kasih itu? Coba apa? Kasih itu apa? Ya, mungkin kita harus mikir-mikir, apa ya kasih itu ya? Tapi yang jelas kasih itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekeliling kita dapat merasakan kasih yang kita punya. Ya, dapat digambarkan di dalam 1 Korintus itu bahwa kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak pendendam. Itu contoh-contoh penerapan kasih yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita juga hari ini coba kita merenungkan ya adik-adik. Bayangkan dunia itu tanpa kasih, kira-kira seperti apa? Bayangkan jika teman-teman kita yang kita punya itu semua cemberut semua, kayak gitu. Bayangkan jika bapak ibu guru di sekolah mengajar dengan marah-marah, gitu, nggak punya kasih. Atau kita bayangkan jika orang yang di pasar itu semua berbicara dengan teriak-teriak, nggak sabar. Ya. Kemudian kita bayangkan ya, ketika di rumah tidak ada senyum, tidak ada canda, tidak ada tawa, semua yang penghuni rumah itu cemberut semua. Wah, sungguh menyedihkan. Ya, menyedihkan. Dan itu membuktikan bahwa kita hidup di dunia ini sangat membutuhkan kasih. Di dunia ini tidak bisa hidup tanpa kasih. Nah, sekarang yang menjadi renungan kita, bagaimana sih mengasihi itu? Siapa sih yang mengawalinya? Yang harus mengasihi itu siapa? Nah, di sini Tuhan sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib menebus dosa manusia, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Padahal manusia masih berdosa waktu itu. Ya, padahal ketika manusia berbuat dosa itu membuat Tuhan bersedih. Tuhan tetap menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan bahkan Tuhan Yesus berdoa memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ini suatu teladan contoh bentuk kasih yang sangat luar biasa. Tuhan sudah mengawali terlebih dahulu. Nah, kira-kira dalam kehidupan kita, mau enggak kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita? Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena memang itu yang Tuhan ajarkan. Ya, itu yang Tuhan sudah berikan teladan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi bukan karena orang lain baik, bukan karena orang lain itu sudah bermurah hati terlebih dahulu kepada kita, tetapi kita yang terlebih dahulu untuk mengasihi orang lain itu. Nah, itu teladan yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, artinya begini, hendaklah kita mengasihi orang lain terlebih dahulu, siapapun dan bagaimanapun sikap orang lain kepada kita. Ya, contoh cerita di rumah nih, biasanya ada mungkin ada yang seperti ini. Ini ada kakak dan adik yang sedang di rumah mainan bareng. Wah, adiknya ini nyebelin nih, pinjam mainan malah dirusakin. Nah, si kakak tuh punya kue. Nah, ketika punya kue enak seperti itu, adiknya kepengen, kakak minta dong. Kakak jawabnya gini, boleh, tapi kamu minta maaf dulu dong sama kakak, tadi kan sudah ngerusakin mainanku gitu. Nah, itu suatu bentuk contoh kasih yang dengan syarat. Mengasihi adik kalau adik mau minta maaf, contohnya seperti itu. Itu kasih yang tanpa syarat, tetapi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah mengasihi tanpa syarat. Ya, jadi adik-adik kira-kira begini, kakak memberikan kue kepada adiknya itu perbuatan baik atau bukan? Baik. Tapi memberikan kue dengan syarat kepada adiknya, harus begini, harus begitu, sesuai dengan teladan Tuhan Yesus enggak ya? Nah, adik-adik sudah dapat membedakan ya, kasih yang tulus seperti yang Tuhan mengasihi kita tadi, atau kasih yang penuh syarat tadi yang seperti dikisahkan tadi. Ya, semoga kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dapat merenungkannya dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan dan teladan Tuhan
yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah menjadi anak-anak yang penuh kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan dan mengingatkan bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan bisa melalui guru-guru sekolah minggu terdekat. Selamat memberikan persembahan buat Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan akan menutup ibadah anak pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Dan Tuhan, bila pada hari ini kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, selalu memperbaharui iman kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Dan Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu semuanya, beri kekuatan dan kesehatan, berkati di dalam pendidikannya, di dalam kesehatannya, sehingga mereka tetap boleh semangat dan bersukacita. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah bangsa dan negara ini, kiranya selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tidak lupa Tuhan Yesus, kami juga berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Bukti dan bintang semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Bukti dan bintang semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik semuanya, saatnya kita akan akhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.